Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi di channel English Room. Hari ini kita akan mencoba membahas materi tentang passive voice. Nah, karena materi ini lumayan complicated dan agak sulit, jadi ditonton sampai selesai ya, supaya lebih mudah difahami. Passive voice dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai kalimat pasif. Jadi passive voice ini merupakan kalimat yang subjeknya atau pelakunya dikenai suatu pekerjaan. Passive voice lebih menekankan pada kejadiannya, bukan pada pelakunya. Artinya, fokus dari informasi yang akan disampaikan dalam kalimat ini adalah fokus kepada kejadian atau peristiwanya, tidak pada subjek atau pelakunya. Kapan passive voice digunakan? Yang pertama, saat kita tidak ingin menyatakan siapa pelaku tindakan dalam suatu kalimat. Contohnya, the mobile phone has been charged. Dalam kalimat tersebut, pelaku tidak disebutkan. Jadi, the mobile phone has been charged artinya ponsel itu telah dicas. Siapa yang mengecas tidak perlu disebutkan. Yang kedua, passive voice lebih sering digunakan dalam teks formal. The English book is read by most of the English learners. Yang ketiga, jika ingin menyatakan siapa pelaku tindakan dalam kalimat, kita dapat menambahkannya dengan by. Contoh, all the candies are eaten by my little sister. Lalu, cara membentuk kalimat pasif atau passive voice yaitu objek dalam kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Yang kedua, kata kerja yang digunakan adalah verb 3 atau participle. Yang ketiga, sebelum menambahkan verb 3, tentukan dulu to be yang digunakan, diantaranya is, am, are, was, were, atau been. Yang keempat, subjek dalam kalimat aktif diubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Supaya lebih mudah, kita lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi, ini ada pola kalimat aktif dan pasif. Kita perhatikan untuk kalimat aktif, susunannya yaitu subjek plus verb plus objek atau complement. Itu apabila dia kalimatnya aktif. Kemudian, jika dirubah menjadi kalimat pasif, susunannya menjadi objek dalam kalimat aktif ini akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian verb yang digunakan adalah verb 3. Tapi sebelum menuliskan verb 3, kita tentukan dulu to be yang digunakan. To be ini disesuaikan dengan subjek. Seperti contoh berikut. Dalam kalimat aktif, they take some foods on the table. Nah, di sini they adalah subjek. Kemudian take adalah verb 1, some foods itu adalah objek, and then on the table itu adalah complement. Maka, jika diubah menjadi kalimat pasif, dengan mengikuti cara yang kita sebutkan di atas tadi, maka menjadi seperti ini. Objeknya yaitu some foods, itu menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian, take kata kerja, bentuk ketiganya adalah taken. Sebelum menentukan atau menuliskan kata kerja ketiga, kita tuliskan dulu to be yang digunakan. Karena kalimat ini adalah present, maka to be yang bisa digunakan is atau are. Tapi karena di sini some foods beberapa, maka yang digunakan adalah are. Kalimatnya menjadi some foods are taken by them. Ini adalah objek, yaitu they dalam kalimat aktif menjadi ini adalah subjek menjadi objek dalam kalimat pasif. Kalimatnya menjadi some foods are taken by them on the table. Penggunaan passive voice dalam beberapa tenses. Jadi tenses yang biasa kita ketahui itu ada 12 secara umum. Nah, masing-masing ini ada contohnya dalam kalimat aktif dan pasif. Mungkin
kalau kita lihat sekilas agak pusing, tapi jika kita baca pelan-pelan dan kita pahami, insya Allah teman-teman pasti bisa paham. Yang pertama, tenses itu kita bagi dulu menjadi 3 bagian, yaitu present, past, and future. Untuk present itu terdiri dari simple present, present continuous, present perfect continuous. Yang past tense yaitu simple past, kemudian past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Untuk yang future ada simple future, ada past future, future perfect, and then future perfect continuous. Kalimat aktif menjadi pasif. Dari yang pertama, they launch the product. The product is launched by them. They are launching the product. The product is being launched by them. They have launched the product. The product has been launched by them. They have been launching the product. The product has been being launched by them. They launched the product. The product was launched by them. They were launching the product. The product was being launched by them. They had launched the product. The product had been launched by them. They had been launching the product. The product had been being launched by them. They will launch the product. The product will be launched by them. They would launch the product. The product would be launched by them. They would have launched the product. The product would be launched by them. They would have launched the product. The product would have been launched by them. They would have been launching the product. The product would have been being launched by them. Passive voice dalam kalimat negatif dan interrogative. Abdullah doesn't write the letter. The letter is not written by Abdullah or by him. The students didn't do the homework. The homework was not done by the students atau by them. She has not replayed a message. A message has not been replayed by her. Does Mr. Andy punish you? Are you punished by Mr. Andy? What did you eat in the Japanese restaurant? What were eaten by you in the Japanese restaurant? Okay, let's practice. Change the following sentences into passive. Ubahlah kalimat berikut ini menjadi kalimat pasif. Nah, jadi ada 5 soal kalimat aktif. Teman-teman diminta untuk membuatnya atau mengubahnya menjadi pasif. Cara membuatnya atau cara mengubahnya, kita bisa ikutin beberapa penjelasan yang sebelumnya dan beberapa contoh yang sudah diberikan. Okay, good luck. Well guys, that's all our discussion today. I hope you enjoy this video. Thank you very much for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.